Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hakika Nasution SEM MSAK selaku dosen teknik 1 sekaligus koordinator program studi dan Ibu Putri Haryani STRAK MSC selaku dosen teknik 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dengan 17 13 42 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal proyek berjudul penyusunan laporan keuangan basis Microsoft Excel berdasarkan SAKEP dan ISAK 335 pada Masjid Jamiah Muhammadiyah Tangerang. Selanjutnya ada daftar isi, eh, yaitu ada pendahuluan, kajian teori, dan proyek sejenis, serta metode pelaksanaan proyek. Pendahuluan ada tiga, yaitu latar belakang proyek, analisis kebutuhan, dan tujuan proyek. Selanjutnya adalah latar belakang proyek. Kita laba menurut transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan publik atau donatur terjaga. Karena itu, pengelolaan sumber daya menuntut keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban karena pemangku kepentingan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Praktik pencatatan pelaporan yang konsisten membantu pengurus menunjukkan penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan serta mengurangi ruang salah kelola. Tempat ibadah masuk masjid berfungsi sebagai spiritual sosial sumber dana beragam sehingga perlu tata kelola yang tertib dan mudah dipahami oleh jemaah. Sumbangan umat menjadi sumber utama dengan pola donasi yang beragam sehingga pengelolaan dana dan komunikasi pelaporan semakin penting untuk menjaga kepentingan donatur. Masjid juga menjalankan fungsi sosial seperti pendidikan, pembinaan jamaah, serta kegiatan masyarakat dengan sumber dana umumnya yang berasal dari infak dan sedekah, donatur, donatur tetap atau tidak, zakat sosial titipan, wakaf, penggalangan dana, usaha sewa, serta bantuan dari pihak luar seperti hibah. Kasus penyimpangan dana pembangunan masjid menunjukkan pentingnya laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri. Tata kelola yang tertib juga membantu pengurus jaga amanah serta menimpalkan risiko penyimpangan terutama pada dana yang berasal dari banyak sumber dan digunakan sebagai program layanan umat. Pemberitaan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Masjid Surijaya Palembang menunjukkan bahwa adanya konsekuensi hukum sehingga mempertegas pentingnya pertanggungjawaban dana yang tertib dan dapat ditelusuri. Kemudian faktanya banyak masjid yang masih mencatat kas keluar masuk meski memakai Microsoft Excel, tapi masih semi manual atau rekap terbatas dan karena terkendala kapasitas SDM. Kondisi tersebut serupa dengan di Masjid Al-Muhajir Tangerang sudah menggunakan Microsoft Excel namun belum optimal dan dari input sampai laporan keuangannya. Berdasarkan wawancara awal dan observasi, pencatatan laporan keuangan yang eh, pencatatan laporan keuangan masjid masih menggunakan Microsoft Excel namun prosesnya yang berjalan masih semi manual dan belum mendapatkan fungsi-fungsi atau rumus Excel dengan optimal. Kemudian, diperlukan template Microsoft Excel yang terotomasi serta panduan dan penyusunan laporan keuangan satu siklus utuh mengacu pada SAKEP dan ISAK 335 untuk penyajiannya. Catatan semi manual terjadi ketika hanya input sebagai daftar akun masuk kas tanpa struktur data yang mendukung rekap dan pelaporan otomatis, sehingga proses ini menjadi lebih lambat dan rawan dan salah hitung karena diperlukan pemanfaatan Microsoft Excel secara terotomas- terotomatisasi dari input sampai laporan keuangan. Serta panduan SOP tempat kerja juga dibutuhkan karena agar tidak tergantung pada satu orang dan dapat dijalankan dengan kepengurusan selanjutnya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Yang pertama, kan keuangan yang lengkap atau satu siklus akuntansi dengan menggunakan fungsi-fungsi dari Microsoft Excel. Yang kedua, kebutuhan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAKEP, catat
untuk pencatatan dan ISAK 335, kemudian laporan keuangan atas berorientasi non-laba. Dan yang ketiga, kebutuhan panduan penggunaan template Microsoft Excel agar pencatatan dan pelaporan berlanjut saat pergantian pengurus. Selanjutnya adalah tujuan proyek. Yang pertama, menyusun pencatatan laporan keuangan berbasis Microsoft Excel yang mencakup satu siklus akuntansi penuh. Yang kedua, menyusun laporan keuangan yang mengacu pada SAKEP untuk pencatatan dan ISA 335 untuk penyajian laporan keuangan dan berorientasi non-laba. Dan yang ketiga, menyusun panduan penggunaan template Microsoft Excel agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada kajian teori dan proyeksi jenis. Yang pertama ada kajian teori yang relevan dengan proyek, yang kedua ada matriks proyek terdahulu, yang ketiga ada model solusi yang ditawarkan, dan yang keempat ada fokus proyek. Dan selanjutnya ada kajian teori yang relevan dengan proyek. Entitas berorientasi non-laba. Entitas berorientasi non-laba adalah entitas yang bergerak dalam pengadaan pelayanan sosial dan tidak mencari keuntungan, sehingga aktivitas diarahkan untuk mendukung misi dan layanan kepada masyarakat atau anggota, bukan pembagian laba, termasuk tempat ibadah, karena eh, perhimpunan dan pengelolaan umat, kegiatan keagamaan dan sosial. Ciri utama lain adalah sumber daya berasal dari sumbangan timbal tanpa timbal balik surplus yang digunakan untuk kembali untuk program, dan tidak ada kepemilikan yang dapat diperjualbelikan, serta akuntabilitas dan transparansi menjadi kebutuhan utama. Selanjutnya ada siklus akuntansi yang merupakan rangkaian langkah kerja akuntansi dalam satu periode yang dilakukan secara beruntun, dimulai dari analisis transaksi sampai menghasilkan informasi laporan atau laporan keuangan. Siklus ini berawal dari analisis transaksi, berakhir pada neraca saldo yang telah setelah penutupan, lalu berulang pada periode berikutnya. Tahapan ini cakup identifikasi bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian akhir periode, kemudian penyusunan laporan keuangan, jurnal tutup, hingga closing trial balance. Siklus ini membedakan antara harian dan periodik, sehingga laporan disusun setelah penyesuaian dan penutupan dilakukan agar hasilnya sistematis dan konsisten. Selanjutnya adalah chart of account atau COA. Adalah daftar akun yang disusun untuk mendasari akun-akun untuk dalam pencatatan transaksi sehingga pencatatan lebih akurat, seragam, dan mudah ditelusuri. COA dibentuk sesuai jenis transaksi yang terjadi di organisasi dan menggunakan kode akun untuk mengkategorikan transaksi yang ada akun pada entitas non-laba. COA perlu menyesuaikan karakter sumber daya berasal dari donasi dan kebutuhan laporan yang informatif, dan umumnya digunakan sistem penomoran angka 1 untuk aset, angka 2 untuk liabilitas, angka 3 untuk aset neto, angka 4 untuk pendapatan, dan angka 5 untuk beban. Lalu subkode dibuat fleksibel untuk menambahkan akun pemisah. Aset neto juga penting untuk membedakan sumber daya yang penggunaannya bebas dan yang dibatasi sesuai ketentuan pemberi sumber daya. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan yang merangkum transaksi keuangan selama satu periode, sehingga hasil akhir akuntansi tersaji yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Laporan ini menggambarkan kondisi pada saat tertentu kinerja selama periode berjalan. Satu set laporan keuangan cakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan serta laporan catatan hasil laporan keuangan. Kebijakan akuntansi signifikan sebagai dan informasi penjelasan lainnya. Penyusunan laporan keuangan ini juga dilakukan melalui tahap siklus akuntansi yang transaksi jurnal posting, saldo, penyesuaian, hingga penutupan laporan tersusun sistematis dan konsisten. Selanjutnya ada Microsoft Excel, merupakan aplikasi pengolah angka yang mengolah data
numerik melalui workbook atau worksheet dengan sheet dan shell sebagai ruang penyimpanan sehingga pengelolaan dan rekapitulasi lebih rapi dalam satu file. Microsoft Excel efektif karena formatnya fleksibel, kapasitasnya besar, dan mudah diperbarui ketika data berubah. Manfaatan rumus fungsi ini juga membantu data lebih cepat, sistematis, dan akurat, serta mendukung penyimpanan arsip lebih rapi dibanding catatan manual. Dalam penyusunan laporan keuangan Excel, dapat dioptimalkan dengan menggunakan fungsi seperti sum if, lookup, and, dan sum if untuk membantu rekap otomatis dengan catatan data terstruktur dan pengguna memiliki panduan agar penggunaannya konsisten. Selanjutnya ada SAKEP dan ISAK 335. SAKEP merupakan standar yang menjadi acuan pencatatan transaksi dan melalui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan kapan agar proses akuntansi tersusun konsisten, khususnya pada entitas private yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan penyusunan untuk tujuan umum. Sementara itu, ISAK 335 mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, termasuk penyesuaian deskripsi pos dan laporan sesuai dengan karakter non-laba, serta menyediakan contoh ilustratif format laporan keuangannya. ISAK 335 juga menekankan pemisahan aset neto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan, serta menyajikan komponen laporan keuangan, terutama pada laporan posisi keuangan, laporan yang komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan laporan dan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan dan perincian informasi penting. Selanjutnya ada matriks proyek terdahulu. Proyek pertama berjudul penyusunan laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan SAKEP, entitas private, dan menggunakan Microsoft Excel oleh eh, oleh penulis Ezra Tawan di Meliza dan Hera Hagirusa, dan hasilnya membahas entitas nolaba yang masih sederhana berbasis kas lalu disusun menjadi laporan keuangan yang lebih terstruktur dengan bantuan SAK dengan bantuan Microsoft Excel dan acuan SAK entitas private serta penyajian nolaba. Fokus utama menekankan bahwa pemanfaatan Excel membuat proses pelaporan menjadi sistematis dan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana. Yang kedua ada proyek yang kedua yaitu ada berjudul penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 335 pada Yayasan Amal Excel oleh Salsabila Auza. Proyek yang kedua yaitu berjudul penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 335 pada Yayasan Amal Excel oleh Salsabila Auza, Unggul Purwahedi, dan Mercelinsa Nito. Hasilnya menunjukkan bahwa laporan keuangan yayasan sesuai acuan ISAK 335 dan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu pengolahan. PTN ini juga menunjukkan adanya laporan yang menjadi lebih terstruktur, informasi keuangan lebih mudah dipahami dan ditanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada proyek ketiga yaitu berjudul dengan Preparation of Financial Report at Al-Islah Mosque based on SAKEP and ISAK 335 dan oleh salah satu Timur Indrawati dan Purwohedi. Hasilnya menunjukkan bahwa laporan keuangan Masjid Aslah Al-Islah yang sesuai SAPP dan SAPP sekaligus mengusung semua uang. Kemudian kondisi masjid masih sederhana. Penulis menyusun laporan dan sebagai acuan jangka panjang.
laporan disusun masuk Excel, mencakup laporan posisi keuangan, laporan komprehensif, maupun perubahan aset netral, likuiditas, dan CLK. Secara keseluruhan, tes. Baik, secara keseluruhan, tiga proyek ini ya, ini memperkuat bahwa template Excel dan Panda membantu mengubah catatan sederhana menjadi laporan yang lebih lengkap, terstruktur, dan sesuai standar. Selanjutnya ada model solusi yang ditawarkan. Pada slide ini, model solusi yang ditawarkan terdiri dari 4 langkah utama, yaitu pertama ada identifikasi proses catatan awal dan pelaporan masjid ya, di Masjid Al-Muhajirin, mencakup alur kas, masuk kas keluar, jenis dan bukti transaksi, serta titik proses yang masih sempurna. Yang kedua ada perancangan struktur catatan melalui penyusunan COA, aturan keuangan transaksi, format seragam, alur dokumen, dan serta kontrol pada pengecekan saldo. Dan yang ketiga ada pengumpulan template Microsoft Excel terotomatisasi sehingga transaksi pada jurnal mengalir ke buku besar, neraca saldo, penyesuaian hingga menghasilkan laporan secara otomatis dan meminimalkan kesalahan yang tepat alasan standar implementasi dengan memastikan pencatatan sesuai SAKP dan penyajian mengacu ISAK 335 dilanjutkan uji coba data masjid penyempurnaan serta sertifikat template dan pada kemudian ada fokus proyek. Pada slide ini fokus proyek ditetapkan untuk membatasi pekerjaan yang pada keluaran yang paling relevan dan masjid dengan muhajirin sehingga pelaksanaan terarah dan tidak melebar. Target utama yang pertama ada pengembangan template. Microsoft Excel terotomatisasi satu siklus kerjaan cakup perancangan COA, lembar jurnal, saldo, penyesuaian, hingga output laporan keuangan, formula atau fungsi yang menghubungkan transaksi ke rekap dan laporan secara otomatis. Kemudian fokus kedua yaitu penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAKP dan ISAK 335. Fokus ini diarahkan pada konsistensi klasifikasi akun dan tahapan pencatatan dan mengacu pada SAKP. Kemudian kajian laporan ada lebih terstruktur yang mengacu pada ISAK 335 sehingga komponen yang tersaji, laporan yang tersaji lebih lengkap dan dapat digantikan antar periode. Dan fokus ketiga yaitu penyusunan panduan dan mekanisme secara pengetahuan. Panduan disusun sebagai SOP langkah kerja yang dari transaksi, kemudian rekap otomatis sampai jadi laporan keuangan agar proses tidak bergantung pada satu orang dan tetap berkelanjutan ketika ya, terjadi kegantian. Selanjutnya ada metode pelaksanaan proyek. Ada 4 yaitu tempat pelaksanaan proyek, langkah pelaksanaan proyek, data atau material yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan proyek. Pertama ada pelaksanaan proyek. Tempat pelaksanaan proyek berada di Masjid Jami Al-Muhajirin yang berlokasi di Perumahan Tangerang Elok, Kelurahan Putrajaya, Kecamatan Pasar Kudus, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena masjid sudah mencatat dan pelaporan keuangan menggunakan Microsoft Excel, namun dalam prosesnya masih semi manual dan fokus pada laporan kas dan keluar serta buku besar pembantu sehingga belum terotomatisasi dari input transaksi sampai misalnya laporan keuangan yang lengkap. Kondisi tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek yaitu membangun catatan satu siklus, akuntansi berbasis Excel, menyusun laporan keuangan terstruktur, serta menyiapkan panduan agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan proyek. Metode pada slide ini adalah pelaksanaan proyek menggunakan dua pendekatan, yaitu metode kuantitatif dengan studi kasus digunakan untuk memahami dan
memetakan kondisi nyata, catatan start laporan keuangan dimasukkan Muhajirin, lalu wawancara, observasi, dan telah sehingga didapatkan sebagai dasar kondisi lapangan. Selain itu juga ada proyek ini juga menggunakan metode R&D atau Research and Development dengan metode ED. Karena proyek ini berorientasi pada pengembangan produk atau template Microsoft Excel yang terotomatisasi dengan panduan penggunaan. Kemudian diuji dan disempurnakan agar efektif dan layak digunakan oleh. Kemudian model ED terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, dilakukan untuk meletakkan kondisi awal, pencatatan jenis transaksi, bukti alur kas, keluar masuk, serta rekap laporan yang berjalan, sekaligus mengidentifikasi masalah utama yaitu proses yang masih minimal dan utuh dari transaksi sampai laporan. Yang kedua didesain, berfokus pada perancangan sistem satu siklus akuntansi Excel, termasuk struktur data, jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, serta penyesuaian COA, aturan kodean, sehingga rekap dapat terbentuk otomatis. Selanjutnya itu development, merealisasikan rancangan jadi template Excel fungsional, jadi sheet master input jurnal, tetap rekap otomatisasi laporan, dan disesuaikan dengan rumus dan kontrol sederhana. Panduan. Kemudian yang keempat ada implementation. Dilakukan melalui dicoba memakai data periode tertentu dan simulasi diinput oleh pengurus dengan pendampingan, koreksi, pengecekan, dan cara baca output laporan. Dan terakhir ada evaluation, digunakan sebagai menggunakan Excel template terhadap proyek, kebutuhan proyek, lalu struktur instruksi pengisian, kontrol kesalahan, dan tampilan laporan dan template final siap digunakan untuk secara berkelanjutan. Selanjutnya ada data atau material yang dibutuhkan. Yang pertama ada data primer, diperoleh melalui wawancara dengan Ketua DKM, Pak Suwanto, dan Sekretaris Pak Teguh, serta observasi sesuai proses pencatatan untuk memetakan alur kerja, jenis transaksi, kendala, dan kebutuhan otomatisasi, otomasi. Kemudian yang kedua ada data sekunder diperoleh dari buku laporan tahun seperti penerimaan pengeluaran, saldo kas bank, dan catatan program untuk mengidentifikasi pola transaksi, kebutuhan COA, dan konsistensi laporan antar periode. Yang ketiga ada perangkat lunak menggunakan Microsoft Excel sebagai software utama untuk pengolahan data, rekap otomatis, dan penyusunan laporan berbasis template. Yang keempat ada perangkat tas meliputi laptop untuk menjalani Microsoft Excel, mengolah data, dan menyimpan template, serta printer sebagai perangkat opsional untuk mencetak laporan dan dokumentasi internal. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan proyek. Diawali dengan studi literatur pengumpulan jurnal terkait penyusunan laporan keuangan berbasis Microsoft Excel berdasarkan SAKP dan PISAK 335 pada Januari minggu ke-1 sampai dan ke-2. Kemudian dilanjutkan observasi dan wawancara dengan Ketua DKM dan Sekretaris Masjid Al-Muhajirin pada ke-3 sampai ke-4. Setelah itu dilakukan penyusunan draft 1 sampai bab 1 sampai bab 3 untuk seminar proposal pada Januari minggu ke-4 sampai Februari minggu ke-4. Kemudian berikutnya ada wawancara lanjutan setelah sempro, yaitu dilakukan pada Maret minggu pertama dan dilanjutkan dengan desain awal template siklus akuntansi dan produksi pada Maret minggu ke-1 sampai ke-2, serta desain awal template laporan keuangan 335 dengan dan fungsi pada Maret minggu ke-3 sampai ke-4, dan tahap berikutnya adalah pembuatan panduan instruksi pengisian, yaitu ada April minggu ke-1, uji coba template laporan keuangan oleh pengguna pada April sampai ke-3, dan evaluasi serta perbaikan fitur seperti rumus dan desain pada April
minggu keempat sampai Mei 1 dan terakhir penyusunan draft 4 sampai 5 atau laporan akhir dilakukan pada Mei minggu ketiga, minggu kedua sampai Juni minggu kedua. Baik, mungkin demikian pemaparan proposal proyek yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.